Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, grade 5. Welcome back again to mathematics lesson. How are you today? I'm hoping that you are always healthy and happy at home. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran matematika. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang angles atau sudut. Semoga teman-teman sudah siap ya untuk belajar. Before we continue our lesson, let's pray together by saying Basmalah and dua before studying. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah teman-teman, pada pertemuan yang lalu, we have learned about angles too. Kita sudah belajar tentang sudut. How to measure angles, bagaimana cara mengukur sudut, dan juga kita sudah belajar bahwa the sum of angles on a straight line is 180 degrees. Atau total dari sudut di sebuah garis lurus adalah 180 derajat. Today, we will continue our lesson to vertically opposite angles, atau sudut-sudut yang berhadapan. Sekarang perhatikan dengan baik ya. A, B, and C, D are straight lines. Jadi, garis AB dan garis CD adalah sebuah garis lurus that cross each other, yang saling berpotongan. Jadi, ini adalah garis AB, dan ini adalah garis CD. Mereka berpotongan di titik ini. Nah, di sini ada sudut W atau W dan sudut Y atau sudut Y. Nah, jika kita perhatikan, sudut W dan sudut Y ini saling berhadapan atau vertically opposite angles, sudut yang berhadapan. Jika teman-teman mempunyai busur, kalian bisa ukur di rumah pada buku kalian masing-masing. Pasti besarnya sama. Jadi, sudut W dan sudut Y itu punya besaran yang sama. Di sini besarnya 140 derajat. Sekarang, mari kita lihat contoh yang selanjutnya. Garis EF dan GH adalah garis lurus. Kita lihat, ini garis EF dan ini adalah garis GH. Mereka juga saling berpotongan. Nah, di titik ini ada 4 sudut. Sudut C, sudut K, sudut N, dan sudut M. Jika kita perhatikan, sudut C itu berhadapan dengan sudut N, atau mereka adalah vertically opposite angles. Lalu sudut M itu sudut yang berhadapan dengan sudut K, atau mereka juga vertically opposite angles. Sehingga sudut J akan sama besarnya dengan sudut N. Nah, di sini sudah diketahui sudutnya 65 derajat. Begitu pula sudut M akan sama seperti sudut K. Besarannya 115 derajat. Nah, dari contoh ini kita tahu bahwa vertically opposite angles are equal, atau setiap sudut yang berhadapan itu besarannya sama. Nah, mari kita lihat contoh soalnya. KL and MN are straight lines. Garis KL dan garis MN adalah sebuah garis lurus. Nah, di sini ada 4 sudut. Sudut 53 derajat, sudut A, sudut B, and sudut C, atau angle C. Nah, kita diminta untuk find the unknown marked angles, atau mencari sudut-sudut yang tidak diketahui. Nah, sekarang mari teman-teman perhatikan. Ini adalah garis MN. Nah, di sini ada 2 sudut pada garis ini, yaitu sudut 53 derajat dan sudut A. Maka kita bisa mencari berapa sudut A. So, angle A
dapat kita peroleh dengan mengurangi 180 derajat dikurang 53 derajat. Kita tahu kemarin bahwa jumlah sudut di sebuah garis adalah 180 derajat. Nah, jika sudut A sudah diketahui, yaitu 127 derajat, maka kita bisa mendapatkan besar sudut yang lain. Nah, di sini kita perhatikan sudut A itu berhadapan dengan sudut C, atau mereka vertically opposite angles. Sehingga sudut A akan sama besarnya dengan sudut C, yaitu 127 degrees. Lalu bagaimana dengan sudut B? Sudut B juga berhadapan dengan sudut 53 derajat. Sehingga angles B sama seperti 53 derajat. Itu tadi pembelajaran kita tentang vertically opposite angles. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan tentang angles at a point, atau sudut pada sebuah titik. Nah, jika teman-teman punya permainan seperti ini, yang di sini misalnya ada dua garis gitu ya, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Nah, dua garis ini dibentuk oleh sebuah titik. Jika kita geser salah satu garisnya, misalnya garis biru, sampai ia kembali lagi ke tempatnya semula, maka ia akan membentuk sudut sebuah lingkaran, yaitu 360 derajat. So, a complete turn about a point makes an angle of 360 degrees, atau sebuah perputaran dari sebuah titik akan membentuk sudut 360 derajat. Mari kita lihat contoh yang lainnya. In each figure, AB is perpendicular to CD, atau garis AB itu tegak lurus dengan garis CD. Kita ingat bahwa sebuah garis yang tegak lurus dengan garis lain akan membentuk sudut siku-siku, atau sudut 90 derajat. Nah, di sini ada 4 sudut yang terbentuk, yaitu sudut W, sudut X, sudut Y, dan sudut Z. Pertanyaannya, berapa jumlah sudut di titik perpotongan ini? Maka, untuk mencari jumlah sudut pada titik itu, kita jumlahkan seluruh sudutnya. Sudut W ditambah sudut X, ditambah sudut Y, ditambah sudut Z. Nah, karena besaran mereka sama, yaitu sama-sama sudut siku-siku, maka kita tinggal kalikan 4 dikali 90 derajat. Sehingga hasilnya adalah 360 degrees, atau 360 derajat. Sekarang mari kita lihat contoh selanjutnya. Di sini juga ada 4 sudut. Angle A, angle B, angle C, and angle D. Nah, keempat sudut ini adalah angles at the point O. Mereka adalah sudut-sudut yang berada di titik O. Pertanyaannya, find the sum of these angles. Kita harus menentukan jumlah dari seluruh sudut ini. Berarti, kita jumlahkan seluruh besaran sudutnya. Di sini diketahui sudut A adalah 60 derajat, sudut B adalah 70 derajat, sudut C adalah 130 derajat, dan sudut D adalah 100 derajat. Sehingga jika kita jumlahkan seluruh sudutnya, 60 derajat ditambah 70 derajat ditambah 130 derajat ditambah 100 derajat, so the result is 360 degrees. Ternyata jumlah seluruh sudutnya itu 360 derajat. Dari sini kita tahu bahwa the sum of angles at the point is 360 degrees. Jadi jumlah seluruh sudut pada sebuah titik, misalnya di sini titik O, adalah 360 derajat. Sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini ada dua buah garis yang berpotongan pada titik O.
Di sini diketahui ada sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Dan di sebelahnya ada sudut 110 derajat. Pertanyaannya, berapa sudut H atau angle H? Berapa besar sudut ini? Nah, kita tahu sudut di sebuah titik jumlahnya adalah 360 derajat. Maka, untuk mendapatkan sudut H, tinggal kita kurangi 360 derajat, dikurangi 110 derajat, dikurangi 90 derajat. Maka hasilnya adalah 160 degrees. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Di sini diketahui ada titik perpotongan atau sebuah titik sudut yang diberi nama sudut titik O. Di sini ada sudut-sudut X, sudut 25 derajat, dan sudut 313 derajat. Nah, yang tidak diketahui di sini adalah sudut X. Lalu bagaimana cara mencari sudut X? Nah, kita tahu bahwa the sum of angles at a point is 360 degrees. Maka kita kurangi 360 derajat dengan sudut-sudut yang diketahui, yaitu 313 derajat dan 25 derajat. So the result is 22 degrees. Maka sudut X di sini adalah 22 derajat. Nah, itulah pembahasan kita tentang angles at a point. Sekarang mari kita lihat contoh soal untuk menentukan sudut-sudut yang tidak diketahui atau find unknown angle. Sekarang mari kita lihat contoh yang pertama. AB is a straight line. AB adalah sebuah garis lurus. Find the unknown marked angles. Kita diminta menentukan sudut-sudut yang tidak diketahui. Di sini ada sudut 34 derajat, 73 derajat, sudut Y, dan sudut X. Sekarang coba teman-teman perhatikan garis AB ini. Kita tahu bahwa AB adalah sebuah garis lurus. Sehingga 34 derajat ditambah 73 derajat ditambah sudut Y, nantinya hasilnya adalah 180 derajat. Sehingga sudut Y dapat kita cari dengan mengurangi 180 derajat, dikurangi 73 derajat, dikurangi 34 derajat. So the result is 73 degrees atau 73 derajat. Lalu bagaimana dengan sudut X? Nah, jika teman-teman perhatikan, ini sebenarnya adalah sebuah titik. Sehingga penjumlahan dari seluruh sudut-sudut di sini pastinya adalah 360 derajat. Nah, jika tadi jumlah seluruh sudut yang ini adalah 180 derajat, maka sudut X itu pasti sama dengan sudut yang ada di sini karena mereka saling berhadapan. Sehingga hasilnya adalah 180 derajat. Atau bisa juga dengan teman-teman kurangi. Kita tahu bahwa jumlah seluruh sudut yang ini tadi adalah 180 derajat. Sehingga untuk mendapatkan sudut X, karena dia sebuah titik, maka tinggal dikurangi 360 derajat dikurangi 180 derajat. Maka hasilnya akan sama, yaitu sama-sama 180 derajat. Nah, inilah contoh soal yang pertama. Mari kita lihat contoh soal yang kedua. AOB, COD, and EOF are straight line. Jadi, garis AOB itu ada di sini. AOB, kemudian COD, ini adalah COD, dan EOF
ini adalah EOF, mereka adalah garis lurus. Pertanyaannya, kita diminta menentukan sudut Q, yaitu yang ini. Nah, sekarang mari kita perhatikan di mana sudut Q. Nah, ini adalah sudut Q. Nah, kita tahu bahwa garis COD adalah garis lurus. Sehingga penjumlahan dari seluruh sudut yang ada di sini pastinya berapa? Ya, 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena mereka terletak pada satu garis lurus, yaitu garis COD. Sehingga jumlah semua sudut itu adalah 180 derajat. Nah, tapi di sini ada sebuah sudut yang tidak diketahui. Untuk mencari besaran sudut Q, kita harus tahu berapa sudut ini. Maka, untuk mencari besar sudut ini, kita perhatikan, dia adalah sudut yang berhadapan dengan sudut 28 derajat. Maka, besaran sudut di sini adalah 28 derajat. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa jumlah atau besar dari sudut Q. So, sudut Q adalah pengurangan dari 180 derajat, kemudian dikurangi 63 derajat, dikurangi 28 derajat, dikurangi 45 derajat. Maka hasilnya adalah 44 derajat. Nah, itulah cara menentukan sudut yang tidak diketahui. Mari kita perhatikan contoh yang terakhir. Di sini juga ada sebuah garis lurus, yaitu garis WX. Nah, garis WX ini ternyata ada garis lain yang membentuknya, sehingga terbentuk beberapa sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, ketiga sudut ini tidak diketahui. Tapi, diberitahu bahwa sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Kita diminta menentukan berapa sudut A. Karena garis WX adalah garis lurus, maka seluruh sudut-sudut yang terbentuk di garis lurus ini, jumlah seluruhnya adalah ya 180 derajat. Maka untuk mencari besaran dari ketiga sudut ini, kita lihat mana sudut yang diketahui besarnya. Nah, ini diketahui bahwa dia adalah sudut siku-siku. Maka untuk mencari tiga sudut ini, yaitu penjumlahan dari sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat. Hasilnya adalah 90 derajat. Nah, karena di sini sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C, maka 90 derajat ini dapat kita langsung bagi dengan angka 3. Sehingga besar dari sudut A adalah 30 derajat. Nah, inilah cara menghitung atau mencari besar sudut yang tidak diketahui. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran matematika hari ini. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. If you have any questions, you may ask me through WhatsApp or Google Classroom. Now, for your exercise, please finish your workbook, pages 138, 142, also 143. Semangat ya teman-teman mengerjakan latihannya. Now let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.